Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aziz. Langsung saja, tujuan saya membuat video ini adalah yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas biologi yang diberikan dari sekolah, dan yang kedua memberikan sedikit edukasi tentang penanganan wabah COVID-19 yang saya ketahui. Oke, langsung saja. Yang pertama dari pemerintah. Dari pemerintah itu menerapkan WFH, yaitu work from home, sesuai dengan yang dikatakan beliau Bapak Joko Widodo, yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dengan kondisi itu kita sekarang kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Ya. Ya. Semua sore ini. Untuk yang kedua yaitu social distancing, yang sekarang diganti dengan physical distancing, karena dengan social distancing itu ada yang beranggapan social distancing itu ada yang beranggapan memisahkan orang-orang dari kehidupan sosial, jadi diganti dengan physical distancing. Yang selanjutnya yaitu lockdown atau karantina wilayah. Yang saya ketahui tentang lockdown ini yaitu misalnya dari kota sana tidak boleh masuk ke kota sini, dan juga yang dari kota sini dilarang masuk ke kota sana. Dan yang terakhir yang saya tahu, akhir-akhir ini banyak daerah-daerah yang melakukan penutupan jalur antar daerah dengan tujuan pemberantasan COVID-19 ini. Oke, yang selanjutnya penanggulangan atau cara masyarakat untuk menanggulangi wabah ini, khususnya yang saya ketahui dari lingkungan saya sendiri, yaitu bersih-bersih lingkungan. Sebenarnya ini bersih-bersih lingkungan bukan memberantas virus, tapi juga ya namanya kotor kan juga menunjang penyakit juga. Oke. Terus yang kedua itu kondangan itu sudah ditiadakan sesuai dengan instruksi dari pemerintah, tidak boleh mengumpulkan orang-orang banyak. Jadi di kondangan itu juga memerlukan orang banyak, jadi kondangan ditiadakan sementara. Untuk yang selanjutnya, sholat jamaah maupun sholat Jumat itu softnya yang dulu itu diwajibkan rapat, sekarang demi mengikuti instruksi pemerintah yaitu physical distancing, itu softnya sekarang menjadi jarang-jarang. Yang selanjutnya, hampir setiap rumah itu di depan rumah disediakan tempat untuk mencuci tangan. Jadi jika ingin bertamu itu mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya dari keluarga, khususnya dari keluarga saya sendiri, itu mengikuti instruksi dari pemerintah. Itu yang utama, kita harus mengikuti instruksi dari pemerintah. Kita disuruh lockdown ya kita lockdown, kita disuruh physical distancing ya kita physical distancing. Ya menuruti perintah dari pemerintah saja, instruksi dari pemerintah. Dan yang selanjutnya itu menerapkan cuci tangan setelah beraktivitas. Jadi setiap beraktivitas apapun maupun kontak fisik dengan siapapun itu mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya dari diri saya sendiri. Dari diri saya sendiri itu yang utama yaitu tetap mengikuti instruksi dari pemerintah, itu wajib. Kita harus mengikuti dari instruksi dari pemerintah. Untuk yang kedua yaitu kalau dari saya sendiri itu juga mencuci tangan setelah beraktivitas, terus dan juga ya menjaga kesehatan tubuh, terus juga
kita selingi dengan olahraga, ya itu kalau dari saya pribadi ya cuma itu. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan sedikit menyinggung tentang penggunaan masker. Untuk penggunaan masker ini sekarang orang-orang yang tidak sakit banyak yang menggunakan masker medis. Dalam masa-masa wabah ini penggunaan masker medis seharusnya ini digunakan oleh tenaga medis dan orang-orang yang sakit. Tapi pada kenyataannya masker-masker medis juga digunakan oleh orang-orang yang tidak sakit. Ini saya sambil membaca artikel dari Dr. Tirta. Sebentar. A few moments later. Ini, masker kain memang tidak bisa mencegah virus masuk, tapi bisa mencegah virus yang dibawa orang yang terinfeksi corona, tapi tidak bergejala untuk menularkan sebanyak 72%. Jadi turun sampai 72%. Semua orang wajib memakai masker dari kain, sehingga masker medis hanya digunakan untuk orang-orang tenaga medis dan juga orang-orang yang sakit. Jadi perbandingannya seperti ini. Misalkan masker medis itu menanggulangi sebanyak 100%, namun dengan penggunaan masker kain ini bisa menanggulangi 72%. Nah, dengan perbandingan seperti berikut, kita juga membandingkan dengan terbatasnya stok masker medis yang semakin hari semakin menurun. Jadi daripada tidak pakai sama sekali, kita solusinya ya memakai masker kain. Dan daripada kita terus memakai masker medis, nanti stoknya habis dan tenaga medis maupun orang sakit tidak dapat memakai masker medis, itu malah membahayakan bagi kita. Penyakitnya bisa menular ke kita, dan ya kita sendiri yang mendapatkan bahaya dari itu. Makanya saya berpesan bagi yang tidak sakit, khususnya bagi yang tidak sakit, mohon jangan memakai masker medis. Pakailah masker kain. Oke, saya juga ada pesan yang kedua ini bagi khususnya teman-teman yang masih beranggapan seperti ini. Social distancing lockdown itu apa? Bodoh amat atas hal itu. Saya hanya percaya dengan Tuhan. Takdir saya ada di tangan Tuhan. Hidup mati saya ada di tangan Tuhan. Oke. Woi, teman-teman, memang kita boleh, bukannya boleh, kita wajib percaya dengan takdir dari Tuhan. Memang hidup mati kita di tangan Tuhan, nasib kita juga di tangan Tuhan. Kita yang menciptakan Tuhan, kita meninggal juga nanti kembali kepada Tuhan. Namun dalam perjalanan hidup ini ada juga yang namanya ikhtiar dan tawakal. Seperti contohnya juga pada wabah penyakit ini, kita jangan berserah diri saja. Kita juga harus ikhtiar, juga bertawakal. Seperti itu. Kalau hanya berpendapat nyawa saya di tangan Tuhan dan hidup mati saya di tangan Tuhan, seperti contoh di kehidupan sehari-hari, kalian menyeberang di jalan. Menyeberang di jalan itu, kalian pasti tengok kanan dan kiri. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita agar tidak tertabrak oleh motor maupun mobil. Dan kita juga tawakal, kita sambil menyeberang itu sambil berserah diri. Entah itu nanti ada pengendara yang tidak hati-hati atau gimana, terus kita terserempet atau apa gitu. Yang penting kita sudah ikhtiar dulu, kita sudah usaha berhati-hati, tengok kanan dan kiri demi keselamatan kita. Itu sebagai contohnya. Namun kita juga menerapkan pada wabah ini, meskipun di lingkungan kita belum marak, tapi kalau kalian hanya menganggap nyawa saya di tangan Tuhan atau hidup mati saya di tangan Tuhan, dan kalian tetap berkeliaran dari mana-mana, kalian membawa virus, ya itu kalau yang terkena saja cuma kalian gak apa-apa. Tapi kalau kalian menulari yang lainnya, itu yang tidak baik. Kalian menulari yang lainnya. Jangan egois, please.
Emang apa sih nggak boleh? Jadi sebelum kita terkena wabah itu, tolong instruksi pemerintah itu kita ikuti. Itu bentuk ikhtiar kita. Itu bentuk ikhtiar kita agar tidak terkena penyakit tersebut. Misal kita kembali ke kehidupan sehari-hari tentang menyeberang jalan tadi. Kalau kita hanya percaya dengan takdir Allah, mati hidup kita di tangan Allah, coba saja menyeberang tanpa lihat kanan kiri, langsung saja menyeberang sambil teriak, hidup dan mati saya di tangan Allah, hidup dan mati saya di tangan Tuhan. Nah, sambil nyabrang, nggak lihat kanan kiri. Oh, yang bahaya siapa? Kalian juga. Jadi hidup ini kita wajib percaya dengan takdir hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Itu memang iya, kita wajib mempercayai itu. Namun dalam hidup ini harus menerapkan ikhtiar dan tawakal. Ada ikhtiarnya dulu baru tawakal. Jangan ikhtiar belum langsung tawakal, langsung berserah diri. Ya itu tadi, nyabrang jalan gak lihat kanan kiri. Siapa yang sakit nanti kalau ketabrak? Eventually, Ya, gitu saja dari saya. Pesan-pesan dari saya, ikuti instruksi dari pemerintah. Jalani di rumah aja. Di rumah aja, hashtag di rumah aja. Terus jangan egois. Satu lagi, jangan egois. Kita percaya takdir, kita percaya hidup mati di tangan Tuhan itu boleh, tapi kita juga harus ikhtiar, usaha, dan baru tawakal, berserah diri. Oke, pesan dari saya itu saja, cukup sekian dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.